Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke, baiklah. Ya, mari sebelum kita mulai ya kegiatan pada hari ini, ya mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak juga mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kita mulai ya. Nama saya Dita Listiawan, saya suka makan nasi goreng. Yuk, ayo selanjutnya Erik. Yuk, yang Nama terakhir. saya Erik, saya suka makan ayam geprek. Dan sebelah saya ada Pak Dita, dia suka makan nasi goreng. Kegiatan pagi hari ini yaitu tentang layanan konseling kelompok. Hah? Belum pernah ya? Terus menurut kamu ini konseling kelompok itu apa? Menurut saya konseling kelompok itu seperti diskusi kelompok gitu, Pak. Nah, sebenarnya konseling kelompok itu proses ya pemberian bantuan kepada siapa? Kepada anggota kelompok. Anggota kelompoknya siapa? Yaitu kalian semua ini ya. Nah, di mana di situ nanti dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh konselor sekolah atau guru BK atau sering disebut pemimpin kelompok, yaitu untuk membantu memecahkan masalah. Dan di dalam masalah tersebut nanti dalam membahas kita juga bisa berdiskusi ya. Kita harus patuh pada hal-hal yang berkaitan dengan konseling kelompok ini, yaitu tentang asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Kemudian ada lagi yaitu asas kesukarelaan. Untuk meneguhkan agar ini bisa terjamin ya kerahasiaannya, ya mari kita bersama-sama berjanji sambil pegangan tangan yuk. Ya. Dengan ini saya berjanji. Dengan ini saya berjanji Untuk menjaga kerahasiaan. untuk menjaga kerahasiaan dan melaksanakan Kegiatan ini. Ya. Setelah kegiatan layanan ini ya ada di bayangan kalian itu bisa mengharapkan atau punya tujuan apa kira-kira? Bertujuan untuk berpikir positif. Berpikir positif kalau sedang marah gitu ya. Mengontrol emosi atau mengendalikan emosi ya, bagus. Dalam konseling kelompok ini nanti ya kalian ini bisa mengidentifikasi ya, menganalisis ya pemikiran atau perilaku irasional. Kita tuangkan dalam kartu kontrol ya, lembar kartu kontrol. Kemudian kita tulis ya. Kemudian kita juga nanti mencoba berpikir kalau kita sedang emosi marah, kita itu nanti apa? Berpikir rasional. Itu dituangkan dalam lembar kartu kontrol emosional. Kita akan segera memasuki tahap inti ya. Apakah kalian sudah siap? Mengidentifikasi diri. Nah, kalau kalian sedang marah ya, itu kira-kira pemicunya apa? Sebabnya apa kok bisa marah? Ganggu, Pak. Ejek. Diganggu, diejek, mungkin disakiti gitu ya. Nah, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu ya, kemudian apa? Respon kamu apa biasanya? Memukul, Pak. Ikut balas ngejek gitu ya. Ya macam-macam. Nah, oke. Ini silakan dibagi satu persatu ya. Di situ kalian coba tuliskan ya penyebab emosi marah, kemudian responnya apa? Ya, responnya apa itu di sini ada irasional dan rasional. Tulis aja apa yang memang benar-benar kamu alami, benar-benar kamu rasakan ya. Jadi yang diisi kalau pertama dan kedua dulu ya, penyebab kenapa sih kok saya marah gitu ya. Kenapa saya marah, kemudian emosi saya tidak stabil dan merasa marah. Kemudian kolom berikutnya yaitu yang pemikiran atau perasaan atau perilaku emosional. Apa sih itu ya? Setelah kalian membayangkan dan menuliskan di dalam lembar kartu kontrol ini ya, kalian bisa mengidentifikasinya.
Ya. Siapa coba yang mau menyampaikan? Ya. Nanti kemudian masalahnya kita bahas bersama. Gitu. Siapa? Ayo. Saya Pak. Erik. Ya oke, silakan Erik. Ya. Saya pernah diejek kecil dan tidak berguna Pak. Maksudnya dia dipoyoki gitu ya, diejek gitu, kemudian dianggap kecil gitu ya. Kemudian respon kamu apa? Tak pukul Pak. Kamu pukul terus apa lagi? Responnya? Terus saya juga minder Pak. Setelah diperlakukan seperti itu, diejek atau dibully ya, lebih tepatnya mungkin dibully ya, karena kan dianggap apa kecil, tapi dia berani mukul gitu ya. Nah dia responnya apa? Dia memukul temannya, artinya terus tukaran berantem gitu. Kemudian tapi dia juga merasa apa tadi? Minder ya, minder terus merasa tidak berguna, kok awakku cilik, saya sering diejek teman-temannya gitu ya maksudnya ya. Nah seperti itu. Nah dari permasalahan tersebut ya, coba siapa yang mau menanggapi kira-kira? Saya, Oke, Nanda. menurut saya sabar saja dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki, walaupun kecil itu mungkin ada kemampuan yang bisa Kalau menurut Nanda itu sabar aja. Tapi kalau misalnya Nanda diajak ya mungkin bisa juga marah ya Nanda ya. Ya. Tapi bagus bisa memberi masukan Nanda ya. Walaupun kalau kita diajak ya juga bisa mungkin bisa marah juga ya. Jadi apa? Beri masukan tetap sabar. Diarani kecil atau diajak kecil tidak masalah ya. Ditunjukkan saja kita kelebihan kita gitu. Itu kalau menurut Nanda. Ada lagi? Saya Pak, Ya. fighting saja jika dengan memukul akan menyebabkan perselisihan antar teman. Oh ya bagus ya Mutia. Ini Mutia dari Mutia gini Rik ya. Terus cuekin aja, cuek bebek gitu ya. Ya. Dicuekin karena kalau dengan memukul nanti malah menambah perselisihan ya. Ya bagus itu masukan dari teman-teman. Kalau dari Safna coba dibiarkan saja ya, sama dengan apa Mutia tadi ya, dicuekin ya, dibiarkan saja. Nah itu mungkin masukan dari teman-temanmu ya. Kira-kira dengan masukan tersebut tanggapanmu seperti apa coba? Tanggapan saya lebih menunjukkan kelebihan saya Pak. Menunjukkan kelebihan saya ya. Jadi kalau setelah ini kan masih diejek terus ya, dia apa dicuekin tapi dalam hati sakit gitu. Iya Pak. Nah, seri gitu ya, rasanya ingin marah gitu ya. Kemudian merasa tadi ya, berpikir yang tidak merasa minder, tidak berguna. Nah itu termasuk dalam pemikiran yang irasional atau negatif lah kalau bahasanya untuk kalian, atau tidak logis gitu ya. Nah itu jadi kalian harus bisa berpikir secara rasional. Contohnya apa berpikir rasional? Sebenarnya sudah dicontohkan tadi, ada Nanda, ada Mutia Safran tadi mencontohkan seperti itu. Nah sekarang ya kalian coba lanjutkan mengisi ya, diisi lagi ya, pemikiran yang rasional. Itu di sebelahnya kan masih ada kolom ya. Kalau tadi penyebab emosi marah, kemudian irasional, sekarang pemikiran rasional dari permasalahan yang kalian alami ketika pada kondisi emosi sedang marah ya. Oke, silakan. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, ini tadi kan permasalahan Erik yang dibahas ya. Coba ya Erik bacakan hasil isian yang sudah ditulis di lembar kartu kontrol emosi ya. Biarkan Pak. Dibiarkan, kemudian Dicuekin. cuekin, terus menunjukkan Kelebihan. ya. Jadi itu ya Erik ya. Ya setiap orang punya kelebihan. Jadi kalau kita direndahkan, kita diejek, dibully ya oleh karena kekurangan fisik kita, seperti contohnya tadi Erik gitu ya. Nah itu kita jangan terus merasa tidak berguna, merasa minder, tapi kita nanti bisa menunjukkan apa yang kita punyai, kelebihan apa yang kita punyai ya. Setelah tadi menulis
pemikiran, perasaan, perilaku irasional, kemudian rasional ya. Kita sekarang coba ya ditulis ya di lembar kolom paling terakhir, yaitu tentang pilihan pemikiran atau perasaan atau perilaku yang disepakati. Silahkan tuliskan komitmen sebagai janji pada diri sendiri ya, bahwa kita dapat berpikir maupun bertindak secara rasional, secara logis, secara positif ketika kita sedang berada pada posisi, kondisi, emosi, marah. Silahkan dituangkan dalam lembar kartu kontrol emosi. Ada yang mau membacakan ya untuk komitmen atau janji pada diri sendiri? Mengontrol emosi. Kemudian mengontrol emosi, kemudian apa lagi? Didiemin, dicuekin gitu ya. Atau apa lagi Nada, coba apa? Tidak balik memukul. Tidak balik memukul. Kalau misalnya itu sedang dipukul atau disakiti ya. Safna, Berpikir positif. Berpikir positif. Maksud Biarkan saja. ya, biarkan, maksudnya tidak membalas gitu ya. Ya, oke. Kalau mudah Tidak bicara kasar. tidak bicara kasar. Oke ya. Ya bagus itu, mungkin kalian sesuaikan dengan permasalahan atau penyebab emosi yang kalian tuliskan tadi. Ya. Sekarang kita simpulkan ya, tentang kegiatan kita, yaitu layanan konseling kelompok pada pagi hari ini gitu. Harus bisa mengendalikan emosi diri saat sedang dibully. Berpikir positif. Berpikir positif, berpikir atau berperilaku positif. Ada lagi? Kesimpulannya lebih baik mengontrol emosi, Pak. Ya, lebih baik mengontrol emosi. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Jadi betul apa yang disampaikan kalian semua tadi, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa kita mampu mengendalikan emosi marah kita ya, dengan tetap berpikir dan berperilaku yang rasional. Nah, itu bagus sekali ya. Dan sebenarnya ini Pak Dita mau membahas lagi masalah kalian satu persatu karena waktunya sudah hampir habis ya. Kita sepakati 1 jam pelajaran sudah berhabis. Mungkin di pertemuan berikutnya ya, kalian saya minta untuk mengisi ya lembar penilaian ya, silahkan diisi ya. Ini saya bagikan, jadi silahkan diisi sesuai dengan apa yang kalian alami saat ini. Nah, kegiatan akan kita akhiri, kita lanjutkan untuk kegiatan konseling ya kelompok selanjutnya dengan membahas permasalahan teman yang lain. Kalau tadi sudah hari, di minggu depan ya, tetap kita lanjutkan. Dan untuk mengakhiri kegiatan ya ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke ya, Pak Dita mengucapkan terima kasih ya. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia ya untuk kalian semua ya. Oke, kita tos dulu ya. Nah, ayo. Silakan kalian boleh kembali ke kelas masing-masing.